Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustin Radu, NIM 1803030053, mahasiswa Sosiologi B semester 5. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dengan materi yang Bapak berikan lewat Telegram dan dibuatkan secara video. Sekarang saya ingin mempresentasikannya lewat video. Koperasi dengan akar Eropa telah menyebar luas di seluruh dunia pada abad ke-18 dan pada abad ke-19. Koperasi berbeda dengan perusahaan lainnya. Mereka membutuhkan partisipasi dari anggota di bawah satu prinsip, satu tangan, satu suara, dan satu anggota, tetapi relatif bebas dari pemerintah dan intervensi luar lainnya. Mendorong sumber distribusi yang adil dan menghasilkan keuntungan bagi tidak menghasilkan keuntungan bagi pemilik, individu atau kelompok, dan berjuang untuk keberlanjutan sehubung dengan penggunaan sumber daya dan energi. Koperasi berada di beberapa sumber ekonomi yang berbeda. Mereka bisa menjadi konsumer, produsen, nilai jobs, dan lain-lain sebagainya. Undang-undang anti-trust yang ada di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 itu berdampak negatif bagi koperasi untuk menghambat pembentukan pertumbuhan dan perkembangan dari koperasi itu sendiri. Menyadari hal ini, Kongres mengesahkan Kepler-Volstead Act atau Magna Carta of Cooperative pada tahun 1922, yang secara khusus membebaskan koperasi pertanian dan tuntunan di bawah tuntunan Sherman Antitrust Act. Koperasi telah berkembang biak di seluruh dunia sejak tahun 1980-an, menciptakan koperasi konglomerasi, menciptakan aktivitas koperasi di setiap sektor ekonomi dan mendapatkan bagian terhormat dari berbagai pasar mereka. Intinya sebenarnya adalah pelayanan yang efektif untuk kebaikan bersama dan pencapaian bersama seperti yang diuraikan dalam tujuan prinsip. Di Eropa Barat dan Amerika Utara, perusahaan yang tetap koperasi telah mencapai 30% pangsa pasar. Baik pada awal dan akhir abad ke-20, gerakan koperasi telah menunjukkan jalan keluar dari bencana ekonomi. Pembahasan kedua dari buku yang telah Bapak berikan di Telegram mengenai kerjasama. Dalam semua kasus, kerjasama terbukti lebih baik daripada kemampuan individu dan persaingan. Dalam studi ini, persaingan tidak seefektif kerjasama dalam menghasilkan motivasi dan intensif, atau dimasukkannya studi yang berkualitas rendah. Perpaduan antara kooperatif, kompetitif, dan individualistis tidak dapat dibuktikan melampaui kerjasama murni. Pembahasan ketiga dari review saya adalah mengenai pasar. 3 asumsi dasar tentang pasar adalah yang pertama, informasi tersedia secara bebas, setara, dan bersamaan untuk semua penawar. Yang kedua, semua pembeli mempunyai kesamaan yang sama untuk menawar di pasar. Dan yang ketiga, jika tidak dibatasi oleh kontrol perusahaan dan pemerintah,
pasar akan menyebabkan ekonomi yang tumbuh. Dari data yang telah disurvei, kita harus dapat menyimpulkan bahwa asumsi-asumsi itu jarang memuaskan dalam membahas hal pasar, mengenai pasar materi, mengenai pasar ini juga dalam model koperasi, pekerja juga menjadi anggota. Mereka mempekerjakan manajemen. Guru dapat menjadi orang lagi dalam model koperasi, dan permintaan kembali menjadi pengemudi. Koperasi juga dapat berdampak baik bagi seluruh dunia jika menjadi lebih demokratis, melayani semua orang, dan benar-benar datang dengan globalisasi dari bawah. Di pembahasan keempat mengenai koperasi di Asia Tenggara dan Oceania. Bintang perkembangan koperasi di Asia Tenggara tentunya ada di German Bank of Bangladesh, dengan model kelompok perempuan desa untuk meminjam, menabung, dan memperbaiki keluarga. Bank Rakyat Indonesia, atau sering kita tahu dengan singkatan BRI, menyediakan German dengan departemen keuangan mikro, dan pada akhir tahun 2004 telah mencapai 4 juta peminjam dan 10 juta penabung. Bank Rakyat Indonesia karena membutuhkan anggunan gagal menjadi 10% populasi terbawah. Pertumbuhan agak melambat akhir-akhir ini karena adanya persaingan dengan perusahaan perbankan komersial transnasional. Baru-baru ini dua bank komersial swasta besar mengajukan tawaran pengambil alihan beberapa serikat kredit. Terlepas dari tantangan banjir, tsunami, persaingan dari transnasional dan campur tangan pemerintah, dan permusuhan, koperasi di Asia Tenggara dan Oceania tetap bertahan dan berkembang dengan baik. Di pembahasan yang kelima di sini menjelaskan tentang bagaimana sifat koperasi di India. Sifat koperasi di India memiliki sejumlah faktor yang sama. Yang pertama, kelompok desa kecil, tsunami, persaingan dari transnasional dan campur tangan pemerintah, dan permusuhan, koperasi di Asia Tenggara dan Oceania tetap bertahan dan berkembang dengan baik. Di pembahasan yang kelima di sini menjelaskan tentang bagaimana sifat koperasi di India. Sifat koperasi di India memiliki sejumlah faktor yang sama. Yang pertama, kelompok desa kecil belajar mengarahkan pembangunan mereka sendiri. Yang kedua, kelompok koperasi menggunakan prinsip keuangan mikro untuk kelompok mereka sendiri. Semua jenis koperasi telah menemukan cara untuk mereplikasikan diri mereka sendiri dan melihat diri mereka telah menyebar ke wilayah yang semakin luas di India. Unsur-unsur yang paling menonjol di koperasi di India adalah dengan melibatkan sistem kasta. Misalnya kaum Dalit, tingkat terendah dan tak tersentuh, yang telah terhalang dari arus utama ekonomi India, sekarang dapat menemukan cara untuk membangun kehidupan yang memuaskan melalui keuangan mikro dan proyek dari koperasi mereka sendiri. Baik, terima kasih.
Itu saja yang bisa saya presentasikan.